Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pendalaman Alkitab, melanjutkan pembahasan pada Selasa yang lalu. Pada hari ini sampai kepada kitab Yesaya pasal yang ke-18, 19, 20. Ketiga pasal inilah yang akan kita sama-sama nikmati bersama-sama. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memohon pimpinan Tuhan supaya pembahasan ataupun pengertian-pengertian yang kita tangkap memberkati kita dan memberikan satu semangat kepada pengiringan kita terhadap Tuhan, karena apapun yang akan terjadi di langkah-langkah kehidupan kita ke depan, kita sudah dibekali dengan hal-hal yang positif yang Tuhan ajarkan melalui pengertian-pengertian dari sejarah Tuhan menuntun bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah pencipta kalik dan bumi. Engkau adalah penguasa segala alam dan kekuasaan-Mu tidak dapat dibatasi ataupun dihalangi oleh apapun juga. Kami percaya bahwa ciptaan yang Kau ciptakan ini harus sesuai dengan rancangan dan tujuan Tuhan. Seperti Tuhan memberikan satu pengertian bagaimana natur Tuhan yang maha kuasa, maha adil, juga berbelas kasihan. Itu ingin dinikmati oleh setiap ciptaan yang Tuhan berikan, terutama diberikan kepada manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah. Sekalipun manusia itu setelah jatuh di dalam dosa, tetapi sekali lagi Engkau masih mau menunjukkan bahwa rancangan-Mu harus tetap berjalan dengan menunjukkan kemurahan belas kasihan-Mu melalui pengampunan dalam darah Putra Yesus Kristus yang beberapa hari ke depan akan kami peringati. Kiranya itu membuat kami semakin rindu untuk mempelajari kebenaran firman. Tuhan kiranya memberikan urapan kepada setiap kami, terutama yang menyampaikan, supaya apa yang dibahas tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-18. Ini cuma ada 7 ayat. Kita baca lebih dahulu. Yesaya pasal 18 ayat pertama. Wahai negeri denggingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, pada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Ayat yang ketiga, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putih menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Ayat yang ke-7. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung yang berkulit mengkilap
dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Syair yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini rupanya meliputi beberapa pokok yang dalam pemikiran. Sehingga ketika kita membacanya secara berurutan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, sepertinya ada sesuatu yang tidak begitu nyambung. Itu sebabnya marilah kita coba untuk mengikuti apa yang menjadi maksud daripada sang Nabi menulis syair-syairnya ini. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia. Tentu ini menunjuk kepada satu wilayah di Ethiopia dan itu ada di seberang sungai-sungai. Dikatakan di sini, wahai negeri dengingan sayap. Ini suatu ikon atau suatu julukan yang diberikan kepada negeri di mana bangsa Ethiopia ini tinggal. Saya mencari tahu apa makna dari kalimat ini. Negeri dengan dengingan sayap. Dari beberapa terjemahan bisa saya temukan misalnya terjemahan yang mudah dibaca berkata seperti ini. Lihatlah tanah sepanjang sungai-sungai Ethiopia, di mana dapat terdengar dengungan sayap serangga. Rupanya negeri dengingan sayap adalah suara daripada serangga. Kita seringkali mendengar satu negeri yang memiliki julukan-julukan ya. Memiliki julukan-julukan dengan suasana atau situasi alam yang ada di negeri itu. Misalnya negeri Sakura, tentu kita akan berpikir bahwa yang dimaksud adalah Jepang. Demikian juga ketika seseorang menyebutkan negeri ginseng, tentu yang dimaksud adalah Korea. Demikian juga ketika seseorang menyebut negeri tirai bambu, pasti China. Saya melihat kok China bisa dikatakan negeri tirai bambu. Rupanya bambusa multiplex yang ada di wilayah China ini tidak sama dengan bambu-bambu yang ada di negara kita Indonesia. Kalau di negara kita bambu itu bentuknya seperti barongan ya, berkumpul satu gerombolan gitu dan tumbuhnya itu dari pangkal itu besar, kemudian menuju ke atas itu semakin kecil dan semakin kecil. Mengecilnya itu cepat sekali. Kenapa? Oleh karena setiap ruas itu cenderung tumbuh cabang sehingga mengganggu diameter dari pertumbuhan bambu yang ada di negeri kita ini. Tapi ketika saya coba lihat gambar di Google, ternyata memang bambu yang tumbuh di China ini sangat bagus sekali. Tumbuhnya itu tidak bergerombol tetapi ada jarak-jarak gitu. Dan tumbuhnya diameternya itu tidak terganggu oleh ruas yang tumbuh cabang. Tetapi tiap ruas itu selalu konsisten untuk menumbuhkan bambu itu terus-menerus sampai ke atas. Sehingga diameter yang rata itu hampir sampai mencapai puncaknya baru mengecil. Bukan lagi cuma itu tapi juga hiasan-hiasan yang terbuat dari bambu sangat banyak dibuat di negeri itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa di Ethiopia ini adalah negeri dengan dengungan sayap. Saya tidak tahu dan tidak dijelaskan di dalam Alkitab apakah Nabi pernah berkunjung ke negeri itu, tidak jelas. Ataukah hanya mendengar kata orang saja.
soal julukan negeri itu sebagai negeri dengingan sayap. Mungkin Bapak Ibu Saudara kebingungan, negeri dengan sayap yang dimaksud adalah sayap belalang. Kalau di negeri kita mungkin jangkrik, ya jangkrik itu yang serumpun dengan belalang. Itu baru kita dengar suaranya. Itu pun pada malam hari atau pada saat jangkrik itu ada di tempat yang gelap itu berbunyi. Mungkin belalang-belalang itu bunyinya seperti itu. Tetapi juga ketika Bapak Ibu bepergian ke daerah gunung-gunung, dan saya beberapa waktu yang lalu memang hampir sering ya pergi ke gunung-gunung. Ketika dari Jember menuju Banyuwangi itu lewat hutan Metiri itu ya. Itu hawanya dingin, sejuk di sana. Dan ketika melewati gunung yang seperti itu, terutama di saat-saat matahari terbit, fajar, dan saat-saat matahari terbenam, ya remang-remang gitu, maka ada satu hewan itu berbunyi secara bersaut-sautan. Namanya itu retnong. Nah retnong ini bunyinya retnong, retnong gitu. Tetapi hewan ini bisa kompak, jadi suaranya itu tidak seperti acak-acakan gitu. Kalau kita dengar jangkrik dalam satu keranjang, itu suaranya bisa acak-acakan. Tetapi retnong ini tidak, dia bisa beraturan, rupanya kompak dia. Jadi retnong, retnong, tidak retnong, nong, retnong, nong, tidak seperti itu. Jadi terus retnong, retnong, sampai sejauh 5 km, 7 km, 10 km itu nadanya itu sama, rapi begitu. Demikian juga ketika saya pulang ke dusun, desa istri saya itu harus melewati gunung-gunung seperti itu. Ketika melewati daerah yang banyak pohon-pohonnya, hutan-hutannya, dan kemudian pada waktu senja atau pada waktu fajar pagi itu selalu hewan-hewan ini setia. Saya tanya, hewan ini seperti apa rupanya? Hewan ini rupanya seperti mirip-mirip seperti kecoa gitu. Tetapi tidak betul-betul seperti kecoa karena bentuknya lebih kecil dan badannya lebih gemuk. Kira-kira seperti itu. Kalau yang dijual di kampung saya itu pernah ada garengpung. Garengpung itu cuma ter gitu ya. Kira-kira seperti itulah yang disebutkan oleh sang nabi ini, negeri dengan dengungan sayap. Rupanya sang nabi ingin mengingatkan pembacanya supaya mengingat dahulu kira-kira zamannya Nabi Yesaya ini, alam telah memberikan musik melalui hewan-hewan yang sederhana ini sehingga negeri ini bisa dikenal dengan suara-suara itu. Apabila seorang pergi dan mendengarkan suara itu, tahulah dia bahwa sudah tiba di tempat negeri Ethiopia ini. Nah yang kedua, ayat yang kedua berbunyi, negeri Ethiopia ini yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan, mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung, berkulit mengkilap kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Dikatakan di sini bangsa yang ulet, bangsa yang jangkung. Kalau yang jangkung dengan kulit mengkilap kita pasti tahu dia adalah orang-orang Ethiopia yang memang kulitnya itu hitam karena panas dan memang bentuk tubuhnya seperti itu ya, tinggi-tinggi. Mungkin yang membuat dia ulet adalah kondisi alam yang telah membentuk karakter, jiwa maupun fisik mereka. Karena kita lihat bahwa pada zaman itu 700 tahun ya kira-kira sebelum Masehi, itu masih jadul sekali ya, zaman purba sekali. Dan pada waktu itu mungkin pengaturan irigasi itu tidak bisa diatur. Jadi mungkin pada waktu itu orang-orang Ethiopia hanya bergantung kepada
alam. Jadi jika musim hujan maka wilayah itu kelimpahan air sampai kebanjiran. Demikian juga jika musim kemarau terjadi kekeringan. Bahkan pada tahun 1967 kita melihat satu berita bahwa Ethiopia mengalami kekeringan yang sedemikian rupa sampai beberapa hewan-hewan itu mati di padang, di savananya itu ya. Maka untuk bertahan hidup orang-orang ini harus berjuang dengan ganasnya alam savana. Dia harus mempertahankan hidupnya mungkin dengan mencari apa yang dapat dia makan. Mungkin yang didapat adalah hasil buruan. Entah itu buruan yang bersifat hewan yang jinak. Mungkin jika hewan-hewan yang dia pelihara itu sudah habis dimakan, maka dia mau tidak mau harus memburu hewan yang buas. Kalau hewan yang buas, resikonya orang itu mendapatkan hewan buruannya atau justru orang itu yang dimangsa oleh hewan buruannya. Ini menjadikan satu orang-orang Ethiopia terlatih untuk menjadi ulet dan tangkas. Kita melihat contoh misalnya seperti Raja Daud. Ketika Raja Daud itu dibandingkan dengan Raja Saul yang mengalahkan musuhnya, kalau Saul itu beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa, maka keadaan alamlah yang membuat Daud itu bisa ulet dan bisa tangkas seperti itu. Oleh karena Daud sendiri mengatakan ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya, ketika kemudian datang beruang ataupun singa yang menerkam anak dari domba gembalaannya itu, maka Daud tidak membiarkan hewan pemangsa itu dengan mudah mendapatkan domba-dombanya. Dia akan merebut kembali dan apabila beruang atau singa itu berbalik melawan Daud, Daud akan mengalahkan. Dengan ketangkasan seperti itu bagi Daud terlatih sehingga ketika menghadapi musuh-musuh Filistin itu Daud lebih unggul. Mungkin inilah yang menjadi spesial daripada orang-orang Ethiopia ini. Ternyata keadaan alam yang sulit tidak selalu berdampak buruk. Buktinya orang-orang Ethiopia ini memiliki satu pelatih yaitu alam yang membuat dia itu begitu kuat dan tangkas. Ulet dalam arti dia itu tidak pantang menyerah seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kitab Kejadian di pasal 10 ayat 6, 8 dan 9. Bunyinya seperti ini. Keturunan Ham rupanya ini bicara soal Nabi Nuh, yaitu ada 3 anaknya, Yafet, Sem, dan Ham. Keturunan Ham ialah Kus. Kus adalah nama lebih dahulu sebelum muncul Ethiopia. Ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat 8. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi sejak dulu dari keturunan Nuh ini yang namanya Kus sudah menurunkan orang-orang yang memiliki tubuh fisik yang kuat dan sangat ulet sekali. Sekalipun dia dikatakan orang yang lalim, artinya dia tidak takut pada siapapun juga. Itu yang dapat kita mengerti di pasal 18 ayat yang kedua ini. Yang ditakuti dekat maupun jauh, bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Dilintasi sungai-sungai, ternyata sumber dari sungai Nil yang mengalir di Mesir itu bersumber mata airnya dari Ethiopia. Saya melihat di Google itu ada Nil putih dan Nil biru. Nil biru ini bermuara di negeri Ethiopia. Tetapi seperti yang katakan tadi bahwa waktu itu irigasi belum dapat diatur, beda dengan zaman sekarang di mana irigasi bisa diatur dan bendungan sudah didirikan di muara Nil biru itu sehingga pertanian di Ethiopia tidak seperti pada waktu dulu. Ada yang mengatakan dengan bantuan teknologi pertanian dari Israel maka Ethiopia berswasembada pangan. Puji Tuhan,
negeri-negeri yang dulu dikatakan minus sekarang menjadi sumber daripada penghasilan dari pertanian. Ini ayat 3 dan ayat yang keempat kita baca sekarang. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangka ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Apa maksud dari syair ini? Kita sebagai manusia harus memberikan perhatian kita kepada peringatan yang dari Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Apabila panji-panji dinaikkan di gunung, lihatlah, tanda-tanda alam harus kita perhatikan. Demikian juga ketika Tuhan mengatakan, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Jangan kita sampai sibuk dengan kegiatan kita sendiri, tetapi kita tidak memperhatikan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang tanda-tanda alam itu menyadarkan kita betapa fananya kita, sebab apabila kita tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal yang seperti ini, kita akan menjadi orang yang ketinggalan untuk mempersiapkan diri, kita akan menjadi orang yang paling celaka. Di dalam terjemahan yang lain, ayat ini berbunyi seperti ini. Apabila aku menaikkan bendera peperangan di atas gunung, biarlah seluruh dunia memperhatikannya. Apabila aku meniup trompet, dengarkanlah. Karena Tuhan telah berfirman kepadaku begini, kerahkanlah bala tentaramu yang kuat dan perkasa itu sekarang untuk melawan Israel. Aku akan memperhatikan dari tempat kediamanku dengan tenang, seperti teriknya matahari di musim panas atau seperti kabut di musim menuai yang cerah. Yang artinya ketika Tuhan menjatuhkan suatu sanksi atau hukuman terhadap satu bangsa, harap diperhatikan, bukan Tuhan itu tidak tahu apa yang dia lakukan, bukan tidak tahu apa yang sedang dia jalankan, tetapi di sini dikatakan, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, artinya sangat memperhatikan. Itu sebabnya ketika kita mendengar peringatan-peringatan yang dari Tuhan, jangan sampai kita itu menulikan telinga kita atau membutakan mata kita, marilah kita terjaga senantiasa. Sebab ada satu konsekuensi ketika kita tidak memperhatikan peringatan yang dari Tuhan itu. Mungkin kita menganggap bahwa kita punya rencana, punya rancangan yang lebih bagus. Tetapi ayat 5 mengatakan ini. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Coba saya akan bacakan dengan terjemahan yang lain. Tetapi sebelum engkau mulai menyerang dan sementara rencanamu makin matang seperti buah anggur yang hampir masak, ia akan memangkas engkau dengan pisau pangkas, ia akan mengerat carang-carangmu. Bala tentaramu yang kuat dan perkasa akan dibinasakan gugur di medan perang untuk santapan burung-burung pemakan bangkai di pegunungan. Sepanjang musim panas burung-burung buas akan mengoyak-ngoyak mayat-mayat itu, dan sepanjang musim dingin binatang-binatang buas akan menggerogoti tulang-tulangnya. Jadi nubuatan Nabi Yesaya ini, sekalipun bangsa Ethiopia itu orang-orang yang kuat dan dia dimanfaatkan oleh Mesir, tetapi Tuhan memperingatkan, sekalipun engkau memiliki kekuatan dan rencana seperti itu, hati-hatilah, Tuhan yang akan membuat segala persiapanmu itu menjadi tidak ada apa-apanya. Ini dikatakan Allah sebagai pengendali alam dan musim,
termasuk musim berbunga dan musim berbuah pada buah anggur, dan sanksi pelanggaran moral yang manusia lakukan, dan metafora yang dipakai di sini adalah seperti tanaman anggur. Nah, tanaman anggur saya melihat ya, saya sendiri tidak pernah menanam anggur, tetapi tanaman anggur ini ketika bunganya itu sudah mulai rontok dan pentil-pentil itunya ya, buah itu sudah mulai tumbuh, maka pemilik buah anggur ini biasanya memangkas ranting-ranting yang ada daun-daunnya yang kelihatannya kokoh dan segar itu. Semua dirontokkan sehingga tinggal batang-batang, carang-carang bersama talon-talon buah yang kecil-kecil itu, dipentil itu ya. Nah, kemana daun-daun? Daun-daun ini kemudian dikumpulkan dan dijemur, kemudian dibakar. Seperti daun-daun itu menjadi umpan daripada api, demikian juga orang yang mengandalkan kekuatannya seperti Ethiopia ini, dia akan tidak sampai kepada rancangannya. Hanya buah-buahnya saja yang baik-baik yang akan disisakan oleh Tuhan. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang lain akan dilumpuhkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatannya seperti itu akan menjadi makanan binatang-binatang buas. Di mana burung pemakan bangkai akan menikmati semua hal-hal yang menjadi santapannya dia. Nah, kira-kira kenapa kok Tuhan tidak selamatkan semuanya bersama buah anggurnya juga? Rupanya di sini saya belajar ketika Abraham kedatangan Tuhan menjelang Tuhan itu mau menunggang balikan Sodom dan Gomora, dan Tuhan mengingat ada keponakannya yang bernama Lot di sana. Dan Tuhan itu ketika orang ini, malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri itu mau berpamitan, mau menjenguk kota Sodom dan Gomora, Abraham datang mendekat pada orang ini. Yang itu adalah gambaran ataupun bentuk pernyataan Tuhan sebelum dia hadir sebagai anak manusia. Abraham datang dan mendekat dan berkata, apakah engkau, yang dimaksud adalah malaikat Tuhan di sini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Lalu Abraham melanjutkan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, dari sini kita bisa melihat buah dan daun yang tidak bermanfaat, sekalipun daun itu menunjukkan kekuatan dan kesegaran, keindahannya, tetapi yang dipentingkan di sini adalah satu buah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dari buahnya inilah kita akan melihat di kemudian hari. Dikatakan di ayat yang ke-7. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung, yang berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan talim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Rupanya kutukan terhadap orang-orang Ethiopia ini juga disampaikan oleh Nabi Sefanya. Nabi Sefanya di dalam pasal 2 ayat 11-12 mengatakan, Tuhan akan mendahsyatkan mereka sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedang. Sebab pada zaman Nabi Yesaya, rupanya kebanyakan Mesir ini diperintah oleh orang-orang yang memiliki kebangsaan dari Ethiopia ini. Jadi kebaikan-kebaikan itu disisahkan, yang pada akhirnya nanti akan datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan semesta alam. Mungkin sampai di sini pembahasan di pasal 18, dan kita akan lanjut ke pasal yang ke-19. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Ayat yang pertama dari pasal 19, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir.
Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya. Dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir. Supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya. Dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang. Dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam. Dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini dulu, kita akan coba menelitinya. Di Yesaya pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-4 ini mungkin menggambarkan satu kekuatan yang menjadi andalan Mesir menjadi tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Dikatakan awan yang cepat. Lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat. Awan yang cepat ini juga terdapat di dalam tulisan Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan semalam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Kemudian di dalam Matius pasal 26 ayat 63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Di dalam Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Rupanya awan-awan adalah satu gambaran kendaraan ataupun keadaan alam yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Sekalipun Tuhan itu adalah maha hadir, tetapi secara khusus sini dikatakan Tuhan mengendari awan yang cepat dan datang. Rupanya ini satu penyerbuan atau suatu gerakan dari Allah yang akan secara mendadak membuat Mesir itu menjadi gemetar di hadapan Tuhan. Dan hati orang Mesir dikatakan merana hancur dalam diri mereka. Mereka sepertinya tidak siap. Apalagi ketika Tuhan mengatakan, aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir. Supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, rancangannya akan kukacaukan. Demikianlah, jikalau negeri itu menjadi kacau, kita sulit mau mendengarkan di pihak yang mana. Karena dua-duanya kalau sudah saling berantem, dua-duanya saling serang, dua-duanya saling bunuh. Kita tidak lagi mendapatkan kesempatan apa argumentasi masing-masing orang. Karena situasi seperti itu sangat cepat sekali keadaannya, tidak ada kesempatan untuk berpikir. Inilah yang terjadi kepada orang-orang Mesir yang mengandalkan kekuatannya. Kita akan baca di ayat kelima sampai yang ke-10. Air sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering. Sehingga terusan-terusan akan berbau busuk dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan tebro akan mati rebah, rumput di tepengi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil, semua orang yang menjala di situ akan merana juga.
Orang-orang yang mengelola lenan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya dan segala pekerja upahan akan bersedih hati. Rupanya di sini ancaman Tuhan bukan hanya kepada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi dari Mesir juga akan diserbu oleh hukuman Tuhan. Air sungai Nil akan habis dan sungai akan menjadi tohor dan kering. Di sini menunjukkan bahwa penguasaan Tuhan atas segala sumber atau segala mata air. Kita lihat ya bahwa penguasaan Tuhan, sekalipun air itu tidak ada dalam kata-kata ciptaan, tetapi Tuhan hanya mengatakan aku akan memisahkan air di bawah dan air yang di atas. Bukan berarti Tuhan tidak menciptakan air, tapi itu pun bagian dari ciptaan air ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi atau penciptaan bumi itu sendiri. Nah, bagaimana kita belajar kepada penguasaan Tuhan atas air? Kita lihat pada zaman Nuh, Allah bisa mendatangkan air bah yang sedemikian rupa. Tuhan bisa mendatangkan air hujan yang bisa menurunkan banjir, tetapi juga Tuhan bisa menahan air hujan sampai menjadi kekeringan dan menimbulkan kematian. Demikian juga ketika perjalanan bangsa Israel di masa air itu, di masa itu, daerah masa itu menjadi pahit dan Tuhan bisa menjadikan manis. Kemudian air di Mara Meriba, air itu bisa dikeluarkan dari bukit batu karang. Demikian juga pada waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, air laut itu terbelah menjadi dua, menjadi dinding sebelah kanan dan kiri, sementara bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering di tengah laut itu. Juga air sungai berhenti mengalir ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua menyeberang sungai Yordan. Maka ini tidak terbelah, hanya air itu berhenti mengalir. Demikian setelah bangsa Israel menyeberang, maka air sungai Yordan itu kembali sebak. Air menjadi anggur, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus sendiri berjalan di atas air dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai sumber air kehidupan. Demikianlah kita melihat bahwa begitu berkuasanya Tuhan Allah kita itu di dalam penguasaan terhadap air ini. Biarlah kita senantiasa ingat bahwa ketika kita bersentuhan dengan yang namanya air, kita selalu mengucap syukur bahwa kita masih diizinkan untuk melihat salah satu pernyataan Tuhan, kehadirannya melalui air yang kita sentuh, kita minum atau kita buat apapun juga. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala kebesaran, keajaiban ciptaannya itu. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Para pembesar Soan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja pada zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Meskipun Mesir memiliki ahli-ahli nujum, para peramal yang bisa mendatangkan roh-roh, tetapi Tuhan tidak berkenan. Kecuali ada satu orang yang memang Tuhan mau menyatakan diri. Kita lihat kepada siapa? Kepada Biliam, yaitu satu orang petenung, tetapi Tuhan mau berbicara. Karena Biliam ini dalam perjalanan bangsa Israel, dia ingin mengutuki bangsa Israel. Tapi Tuhan menyatakan, tetapi bagi peramal, petung, wali jampi-jampi yang ada di Mesir ini, dia tidak diberi penyataan Tuhan. Kita tahu bahwa justru dia menjadi musuh daripada hambanya pada waktu Musa masih berusaha untuk mengajak atau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika kita mendapati orang-orang yang bijaksana seperti itu, janganlah kita senantiasa mengandalkan kebijaksanaan itu. Karena bagaimanapun juga orang yang bijaksana, jangan terlalu mengandalkan kebijaksanaan. Apalagi kalau sampai mempertahankan citra dirinya sebagai orang bijaksana. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita dipandang sebagai orang yang tidak bijaksana. Bukan berarti kita kemudian menjadi orang yang tidak bijaksana, tetapi demi tujuan Tuhan, kita harus rela ketika dipandang atau diperhadapkan menjadi orang yang tidak bijaksana. Gimana maksudnya ini? Maksudnya begini,
Jangan kita mempertahankan nama baik kita karena kita telah terkenal sebagai orang yang bijaksana. Ketika kita dianggap sebagai orang yang tidak bijaksana, biarlah kita itu terima dengan hati yang lapang. Sebab ini risikonya besar bila kita tidak memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Ada contoh kasus di sini ya. Contoh kasus yaitu yang saya maksudkan adalah di 2 Samuel pasal 15 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Ketika Absalom, ini antara Absalom dan Daud zamannya, hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel. Orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ahitofel maksud saya. Ahitofel ini adalah penasihat Daud yang dikatakan pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap orang Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi nasihat-nasihat Ahitofel ini sedemikian selalu tepat dan selalu benar. Selalu berhasil. Tetapi dalam kasus Absalom dan Daud, Tuhan mengizinkan nasihat Ahitofel yang benar itu tidak dipakai. Di sini dikatakan ketika Daud mendengar bahwa Ahitofel itu memihak kepada anaknya Salomo dan di sana ada Husai. Lalu Husai itu diutus oleh Daud, kamu datang kepada anakku Absalom, patahkan apa yang dinasihatkan oleh Ahitofel. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, penasihat yang terkenal itu ya. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Nah, setelah Husai itu datang kepada Absalom, lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Lalu berkatalah Absalom kepada setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Dia tidak tahu. Catatan di sini, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Dan bagi orang yang punya reputasi seperti Ahitofel, ya mempertahankan reputasinya, dia tidak rela untuk ditundukkan, dia tidak rela bahwa Allah memiliki hikmat yang paling tinggi. Ini akibatnya di 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Mungkin kita tidak sampai bunuh diri. Tapi kadang-kadang usul yang disampaikan, entah itu dalam pelayanan, tentu sebagai singer, sebagai WL, sebagai pencetus ide-ide ketika gagasan-gagasan kita itu tidak dianggap baik. Kadang-kadang kita itu bukan bunuh diri, tapi kita itu kadang-kadang sudah tak ibadah lagi di gereja. Ini sangat disayangkan. Seharusnya masih ada sisa waktu yang bisa akan dipakai oleh Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bisa menyemarakkan lagi ibadah-ibadah yang dimana Tuhan telah tanamkan kita di gereja-gereja yang Tuhan berikan untuk kita hadir di dalamnya. Kita jangan mudah patah seperti itu ya. Dikatakan kita akan dianggap sebagai pembesar-pembesar yang tolol, yang tidak memiliki hikmat sama sekali. Kita belajar dari sini. Juga dikatakan di dalam ayat yang ke-15, para pembesar Yuan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terperdaya, para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil.
yang ditaklukkan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Tidak ada yang mau mengikuti. Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah pemilik strategi, rancangan maupun rencana yang kokoh dan tangguh itu. Ayub mengaku. Ayub ini menjadi dasar teladan. Dikatakan oleh Ayub 5 ayat 12, ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Dan dalam pengakuan Ayub, aku tahu bahwa Engkau, ya Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus mengakui, menempatkan kebesaran Tuhan di atas segala hikmat kita. Kita lanjut pada pasal 19 ayat 16, langsung aja sampai ke 25 ya. Ini agak panjang pasal 19 ini. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan, mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Kita sudah tahu hukuman Tuhan, maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir. Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan di perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Yesaya memberi 4 nubuat yang akan digenapi, yaitu orang Mesir akan takut kepada Yehuda ketika mereka menyadari bahwa hukuman mereka ternyata berasal dari Allah. Mereka mau tidak mau harus mengakui. Sebab ada nabi, mungkin Nabi Yesaya yang berseru-seru, sehingga perkataan nabi itu menyatakan bahwa segala sesuatu tidak pernah terjadi dengan sendirinya, tetapi atas kuasa yang maha tinggi, yaitu Allah Israel yang menentukan itu. Nah di sana ada satu di antara akan disebut Ir Heres, ini satu batasan, tidak tahu batasan apa. Heres itu merupakan mungkin di batasan antara kepercayaan, sepihak percaya kepada Baal atau berhala-berhala Mesir, tapi sebagian orang itu membatasi diri, dia tidak lagi ke berhala atau dewa-dewa Mesir, dia mengarahkan kepada mezbah Tuhan. Dan dikatakan pada waktu itu akan ada mezbah Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Dan tugu peringatan pada perbatasannya. Perbatasannya ini menunjuk pada satu perbatasan tanah atau perbatasan pada satu keyakinannya. Kita tidak tahu, dan itulah yang menjadi pemisah antara orang Mesir yang kemudian percaya kepada Tuhan dan orang Mesir yang tetap kekeh kepada berhala atau dewa-dewanya. Tapi Tuhan mengatakan bagi orang-orang yang setia berpindah ataupun bertobat, meninggalkan berhala dewa-dewa mereka, pada waktu itu dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Itu sebabnya bagi orang-orang yang
dihajar juga disembuhkannya, bagi orang yang telah disakiti juga dibalutnya. Pada waktu itu akan menjadi yang ketiga, baik Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan Asyur, yang diberkati oleh Tuhan dengan berkata, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Orang yang bertobat tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kapan kita mendapat kesempatan untuk bertobat, jangan sampai kita mengulur-ulur waktu. Oh, tunggu kapan, tunggu besok, tunggu lusa, tunggu tidak. Ketika kita ada kesempatan, kita tahu bahwa kita salah, kita sedang dihukum. Mari kita segera merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa kita harus mohon ampun dari Tuhan. Sampai di sini pembahasan di pasal 19. Kembali kita ke ayat yang ke-20. Ayat 20 ini lebih pendek. Ayat 1 sampai 7. Yesaya 20 ayat 1 bunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Kalau tadi Ethiopia, Mesir, sekarang ini digabung dua-duanya. Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, nabi penulis ini, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah Mesir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput? Kekuatan apa? Dasarnya apa yang membuat Yesaya menuliskan ini kepada bangsa Yehuda? Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia ini rupanya agak detail. Dan kita kapan terjadi dan waktunya? Rupanya ini pada zaman Raja Hizkia. Di sana dikatakan dalam 2 Raja 18 yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi kira-kira itu pada zaman Hizkia. Dikatakan di sini pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur. Di sini dikatakan Raja Sargon ini satu-satunya nama raja di Asdod, wilayah Filistin. Karena memang ada beberapa nama kota di wilayah Filistin itu di sebelah barat Israel. Asdod, Askelon, Gaza, dan Gad serta Ekron. Akselon, Asdod, Gaza, Gad, Ekron. Dan Asdod ini yang dipimpin oleh rajanya bernama Asyuri, diserang oleh Sargon II. Ini disebutkan dalam tulisan-tulisan yang lain, yaitu bahwa Raja Asyur ini memerintah dari dari masa 722 sampai 705 sebelum Masehi. Tetapi Raja Asyur ini diberontak oleh Raja Asuri, yaitu pada tahun 713 sebelum Masehi, dan pada tahun 711 sebelum Masehi pasukan Sargon datang lagi
dikalahkan lagi, dan kemudian pada tahun 705 Sanherib, Raja Asyur ini kembali. Kalau kita perhatikan di sini, yang membuat bangsa Yehuda itu tertarik untuk minta pertolongan dari Mesir dan Ethiopia adalah satu. Ethiopia dan Mesir, seperti yang tadi kita dengar bersama-sama bahwa sebagian besar pemimpin atau tentara-tentara dari Mesir itu adalah kebanyakan orang-orang dari Ethiopia. Pernah berhasil mensukseskan wilayah Asdod Filistin ini terbebas dari pendudukan atau dari pungkungan Asyur. Keberhasilan itulah yang kemudian membuat Yehuda tertarik untuk berkoalisi dengan Mesir. Jadi Yehuda bukan tanpa perhitungan. Sebab mungkin tekanan yang dari Asyur itu lebih berat. Jadi dia lebih memilih untuk minta pertolongan kepada Mesir. Rupanya apa yang dilakukan oleh Filistin berhasil memberontak kepada Asyur, ini juga akan diikuti oleh Yehuda, mungkin akan berhasil. Tapi di balik rencana itu sebetulnya Tuhan itu sedang merencanakan kenapa kamu tidak minta pertolongan dari Tuhan saja. Kenapa kamu masih memperhitungkan ataupun mengkalkulasi pertolongan-pertolongan dari kekuatan manusia. Disinilah Nabi saya itu berfungsi untuk menyatakan ataupun memberikan satu teguran kepada Raja Hizkia. Dikatakan di dalam 2 Raja 19, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib telah ku dengar. Jadi buktinya ketika Hizkia itu mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup mata dan telinganya, tidak menutup tangannya, dia tetap terbuka untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa Yehuda masih tidak bersegera? Kita lihat pembaruan yang dilakukan oleh Hizkia begitu luar biasa, tetapi sayang generasi selanjutnya tidak mengikuti langkah-langkah Hizkia dan hukuman Tuhan akan berlanjut, dan di mana nantinya Yehuda pun akan dihancurkan oleh Asyur. Maka orang akan terkejut karena Ethiopia pokok pengharapan mereka dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat beginilah nasib orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput. Pengalaman yang sebentar itu pernah dipraktekkan, disampaikan, bahwa Raja Asyur itu akhirnya pulang ke negerinya setelah tentaranya itu dibunuh 185 orang pada satu malam oleh malaikat Tuhan, dan itu merupakan satu bukti. Tetapi apakah ini menjadi satu komitmen daripada bangsa Yehuda untuk mau mengikut Tuhan senantiasa? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita juga. Kadang-kadang kita pada saat menghadapi situasi sulit, kita datang kepada Tuhan ketika kita mendapatkan pertolongan, dan kemudian datang kesulitan yang kedua, dan Tuhan mungkin akan memperhadapkan kita dengan tidak menjawab apapun. Kadang-kadang kita cepat putus asa dan kita cepat beralih minta pertolongan halnya. Kita lihat bahwa di dalam hal ini Yesaya pun juga mengalami satu perlakuan yang kurang baik ya. Dia dikatakan demi melayani pekerjaan Tuhan, dia harus tidak berpakaian. Dia berjalan melepaskan kain kabung di pinggangnya,
Dia juga mungkin ada yang menerjemahkan dia hanya pakai pakaian ya seperti pakaian dalam saja. Jubahnya itu ditanggalkan, demikian juga kakinya tidak berkasut. Selama kapan? Selama 3 tahun. Yesaya sebagai hamba Allah menaati Allah sekalipun itu berarti mempermalukan dirinya selama 3 tahun. Jikalau ketaatan kita kepada Allah dan pemisahan kita dari cara-cara fasik menjadi satu syarat atau tujuannya, maka kita juga kadangkala akan mengalami celaan, malu, dan kehinaan. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu mengikut aku dengan memikul salibmu, menyangkal diri. Kita tidak lagi mempertahankan citra diri kita, jikalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Kadang-kadang kebenaran dan penganiayaan bisa berjalan secara bersama. Tetapi Nabi Yesaya benar-benar menggambarkan kondisi Mesir yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Selanjutnya, ketika orang mengatakan kepada siapa, sudah tidak ada lagi pengharapan. Yang dimaksud ini siapa? Orang Filistin kah? Atau orang Israel kah? Mungkin juga kedua-duanya yang selalu tergoda, yang tadinya selalu merindukan Mesir sebagai andalannya. Tapi kali ini di depan mata mereka satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mereka dikalahkan oleh Asyur nantinya. Ini baru berupa syair nubuatan, belum benar-benar terjadi. Tetapi akan benar-benar terjadi nantinya. Kita tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali dengan percuma. Itu sebabnya kita harus mendengarkan ketika Tuhan berikan peringatan kepada kita. Ketika panji-panji naik ke atas gunung, lihatlah ketika trompet peringatan diberikan, dengarkanlah. Kita harus memperhatikan seperti itu. Nah, lalu apa yang masih bisa dilakukan bagi orang baik, bagi orang yang tidak turut di dalam kefasikan, tetapi yang juga ikut terdampak dalam kesusahan hidup. Sebab ketika orang-orang Asyur ini tidak akan memilih. Tetapi doa Abraham, masakan kau sebagai hakim yang adil akan membinasakan orang yang benar dan orang yang baik, sehingga orang yang benar itu sama kelihatannya seperti orang yang fasik. Menjadi satu kesulitan. Tetapi kita belajar kembali kepada rintihan atau ratapan dari Nabi Yeremia. Pasal 1 Yeremia ayat 16. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Ini ada orang-orang yang seperti itu, yang mungkin dia taat, tetapi dampak dari serbuan-serbuan Asyur terhadap Yehuda membuat beberapa orang mengalami atau berseru seperti ini. Bukan zamannya Nabi Yesaya juga, pada zaman perjanjian baru, pelayan Tuhan juga mengalami hal yang serupa. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 20, ayat 19 sampai 24. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian Injil kasih karunia Allah. Jadi kadangkala orang benar ini harus mengalami hal yang
penuh dengan air mata. Juga kita diperingatkan ketika kita harus turut menanggung risiko ataupun hal yang seharusnya kita tidak tanggung. Kesulitan, kesusahan, marilah kita sama-sama belajar. Sebab bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi. Seperti tadi Tuhan mengatakan, aku akan melihat dengan tidak bergoyang. Tuhan mengawasi dengan cermat sekali. Bahkan di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Apapun situasi kita. Ketika kita susah, kita tetap iring Tuhan. Ketika kita di dalam keadaan kesenangan, kita jangan melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikannya. Kalau kita diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak bisa lagi ditarik mundur, ibarat seperti kedua penjahat yang ada di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus, kita tinggal pilih. Pilih menyerah kepada kematian atau pilih menyerah kepada Allah sebagai pemilik sumber kehidupan. Pilih seperti salah satu penjahat yang berkata demikian, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya kita harus tetap memiliki pengharapan. Mazmur 126 ayat 56 pun mengatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Benih apa? Benih iman, keteguhan iman, keteladanan dalam perbuatan, setia menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita ketika membahas Nabi Yesaya ini. Bahwa bagaimanapun juga kesulitan, penghukuman yang akan dijatuhkan kepada bangsa-bangsa akan berdampak kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Diibaratkan sebagai pentil-pentil buah anggur yang mau berbuah menjadi besar, tidak akan dibinasakan. Tetapi diharapkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa, nanti 5:30 kita akan mengikuti ulasan yang lebih detail lagi yang disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kita akan mengikuti terus supaya kita tidak terlewatkan. Sehingga bagian-bagian yang tidak saya sampaikan di sini, beliau akan ungkapkan hal itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan jangan lupa apa yang kita mengerti kita sampaikan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita supaya mereka pun mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sebab kekuatan yang kita terima dari Tuhan cuma-cuma dan itu pasti. Kita akan bersama-sama menikmati hari-hari ke depan kita. Bahkan ketika Tuhan datang, kita dikatakan, hai hambaku yang baik, sabaslah masuk ke dalam rumah Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pembicaraan, perenungan, uraian yang singkat ini mungkin tidak secara menyeluruh membahas dengan tepat dan di sana sini masih terhadap lubang-lubang atau kekurangan-kekurangan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan menolong setiap kami supaya apa yang dapat kami tangkap dan itu yang paling penting dapat kami jalankan, kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami. Kami harus terus belajar sebab jika tidak kami akan ketinggalan. Pengertian-pengertian yang Tuhan tanamkan adalah berfungsi baik untuk kami, tetapi juga bagi kami untuk menjadi saksi, menjadi saluran berkat, memberikan pengertian kepada orang lain juga. Dengan demikian, pengertian kami akan semakin ditambah-tambahkan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati nanti renungan ataupun PA yang akan dilanjutkan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan berkati dengan kesehatannya, hikmat akal budi, dan setiap kami juga seluruh peralatan media yang ada supaya diberkati sehingga tidak ada yang terkendala dengan hal-hal ini. Kami akhiri yang hari ini pertemuan dan pemahaman Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.